Nah, baik Bapak Ibu, sebelum melanjutkan tentang materi hari ini yaitu tentang konsep Karnus pada sel abnormal, eh, saya sampaikan dulu bahwa mempelajari sel abnormal itu lebih sulit dibandingkan pada penyakit degeneratif. Jadi ada baiknya nanti kalau seandainya Bapak Ibu eh, agak sulit menerima apa yang akan saya sampaikan pada materi ini, maka saya harapkan Bapak Ibu bisa melihat lagi, mempelajari lagi video pada FGD tentang konsep Karnus pada penyakit degeneratif, begitu. Karena pada video ini saya tidak lagi mengulang dasar dari metabolisme tingkat sel dari makanan kita sampai ke pembangkitan energi yang sempat kami review ya, kami sampaikan secara garis besar itu di video sebelumnya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai. Jadi sel abnormal itu adalah sel yang berbeda dengan induknya, dengan asalnya. Jadi kalau sebagai gambaran ya, manusia ini kan organisasi sekian triliun sel, organisasi sekian triliun sel. Setiap sel mati akan diganti selama mendapatkan nutrisi, gitu kan. Nah, kalau diganti kan diganti yang sama. Contoh, saya teriris luka ya. Kemudian selama terpenuhi gizi saya, sistem metabolisme dari makanan sampai pencernaan baik dan sampai ke tingkat sel sehingga sel bisa meregenerasi, akan diganti sel yang baru. Jadi mulus lagi. Tapi kalau seandainya kita luka, kemudian jalan proses metabolisme penggantian sel, mitosisnya terjadi, tetapi diganti dengan sel yang berbeda. Taruhlah tumbuh keloid. Ya. Nah itu sel abnormal. Nah dari situlah kita ambil definisi sel abnormal. Jadi mulai dari keloid, tumor, cancer, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu overview-nya ya secara singkat. Kemudian coba kita lihat mereka-mereka yang sudah menerapkan konsep Karnus. Saya hanya tampilkan mungkin di video kali ini hanya mungkin totalnya ada 4 orang yang kami tampilkan, tetapi di data kami yang ditangani oleh para pendekar kami, yaitu mereka yang sudah mempelajari konsep Karnus dan menerapkannya di terapis dan dokter kami, sudah banyak sekali yang sembuh sejak tahun 2017 sampai sekarang. Contohnya Mutiara Sari ya. Ini memang yang kita awasi dan langsung di bawah kami langsung official sejak tahun 2017. Ya. Jadi Mutiara Sari. Jadi sejak tahun 2017 adik ini ketemu kami dan dia kena kanker mata. Kondisinya sudah sangat lumayan parah waktu itu. Orang tua adik Mutiara Sari sudah pasrah. Singkat cerita, kami terapkan konsep Karnus. Alhamdulillah dia sampai sekarang sehat. Dan para alumni atau para peserta kuliah konsep Karnus sudah pasti akan ketemu sama Mutiara Sari. Terakhir kita adakan kuliah konsep Karnus bulan Februari tahun 2020 kalau nggak salah. Kemudian Safa, kanker otak ya. Demikian juga ketemu kami tahun 2017. Sepertiga otak Safa itu kena cancer. Kondisi Safa waktu itu mata sebelah, saya lupa kanan atau kiri ya, sudah hampir buta. Yang sebelah kanannya tinggal jarak sekian meter. Ditambah pusing dan sebagainya. Kemudian sempat operasi sekali, namun tidak kemoterapi. Karena sang ibunda Safa ini sangat takut. Kebetulan pada waktu itu ada sekian orang ya, ada mungkin 3 orang atau 4 orang yang melakukan operasi, yang 3 itu lanjut kemoterapi tapi meninggal semuanya. Akhirnya ibunda Safa tidak berani untuk kemoterapi. Akhirnya ketemu kami, alhamdulillah Safa sampai sekarang sehat, bisa sekolah normal ya, matanya sudah bisa melihat lagi,
dan para peserta kuliah konsep karnus semua angkatan dari angkatan 1 sampai angkatan 5 terakhir kemarin ketemu dengan SAFA ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke apa itu sel abnormal. Sel abnormal adalah sel yang tidak normal dan pertumbuhannya tidak terkendali. Seperti kanker, tumor, kista, miom, dan lain-lain. Bahkan keloid pun juga sama. Yang membedakan cuman seberapa cepat dia pertumbuhannya. Hanya itu. Data fakta penyintas kanker di Indonesia. Kita ambil dari WHO ya. Jadi kalau kita ambil di sini 51,sekian% 179.000, berarti total penyintas kanker, artinya penderita kanker itu kalikan 2 lah ya. Ya mungkin hampir sekitar 350.000 lebih ya. Ini yang sumber WHO, saya lupa tahun berapa, kalau nggak salah tahun 2016 kalau nggak salah ini. Sekarang nggak tahu apakah tetap atau bertambah ya. Nah, penanganan sel abnormal secara umum adalah sebagai berikut. Operasi, kemudian biasanya lanjut ke kemoterapi, ada kombinasi dengan radiasi, ada terapi hormonal, dan ada beberapa yang terapi biologis ya. Akibatnya banyak mayoritas pasien itu ya mual, muntah dan sebagainya. Kalau cuma seandainya mual, muntah sembuh nggak masalah. Tapi mayoritas mereka menderita penderitaan yang lumayan amat sangat berat, tapi keadaan tubuhnya itu tidak kunjung membaik. Nah di sini. Setelah dilakukan penanganan tersebut, apakah sel abnormal bisa muncul lagi? Mayoritas pasien kanker itu mereka itu tidak sembuh. Jadi setelah operasi, someday nanti dia tumbuh lagi. Bahkan mereka ada yang lebih mengganas, naik peringkat ya, naik stadium. Jangankan operasi, di biopsi aja, diambil, dilukain ya, diambil spesimennya. Setelah biopsi jarak sekian minggu itu tumbuh lagi dari luka biopsi itu. Lalu apa penyebab dan apa solusi penanganan sel abnormal? Nah ini yang akan kita bahas. Tapi sekali lagi, dasar pembahasan kami di sini adalah berdasarkan keilmuan dasar ya, ada kimia, fisika, biologi, dan pada tubuh manusia. Saya harapkan Bapak Ibu sudah mempelajari atau melihat video overview konsep karnus tentang penyakit degeneratif, tentang lambung. Itu dasarnya, supaya nanti tidak bingung di sini. Nah, kami menerapkan penyembuhan pada penyakit sel abnormal itu dengan konsep karnus. Jadi di mana konsep ini adalah pengembalian pola hidup manusia berdasarkan kodratnya yang sudah disematkan oleh Sang Pencipta. Mulai dari aktivitas sel sampai aktivitas tubuh manusia. Di sini kami yakini bahwa segala ciptaan yang semua ciptaan Allah beserta semua algoritmanya, semua tata caranya, semua undang-undangnya itu sudah sempurna. Dan apabila di situ ada sesuatu yang penyimpangan, berarti ada pelanggaran dari semua ketetapan, dan itu mayoritas itu kita yang melakukan. Oleh karena itu kalau kita mengembalikannya, nanti kita mencari kesembuhan, tolak kanker, penyembuhan, maka kita harus tahu bagaimana algoritma itu dan kita berupaya untuk mengembalikannya. Inilah yang kita pelajari di konsep karnus. Jadi saya ulang lagi, manusia adalah organisasi sekian triliun sel. Jumlahnya banyak sekali, organisasi. Sel yang sama membentuk jaringan, kemudian organ, ya, kemudian sistem dan tubuh manusia. Nah sekarang begini Bapak Ibu, manusia itu terdiri sekian triliun sel, membentuk organ, punya fungsi mereka tuh bekerja, otomatis mereka bisa mati. Entah matinya itu mati umurnya karena umur ya,
atau memang karena sesuatu hal, entah ada perlukaan, kebentur dan sebagainya, atau memang kelaparan. 3 ini. Tapi apapun itu, Allah sudah membuat suatu skema bahwa setiap sel mati akan diganti. Itu kan, setiap sel mati akan diganti. Kalau kita bisa mengganti dia tepat waktu, maka insya Allah kita nggak akan sakit. Tidak akan pernah sakit degeneratif, diabetes, hipertensi dan sebagainya. Tidak ada itu, insya Allah ya. Tapi kalau sel itu diganti, tetapi dengan resep yang berbeda, maka terjadilah sel abnormal ini. Itu. Jadi kalau begitu ada sel abnormal satu saja, dia berubah, maka bentuk jaringan abnormal, organ abnormal sudah. Oke, manusia akan sakit, tumor, kanker dan lain-lain. Tingkat keparahannya tergantung di mana letak pertumbuhan sel abnormal tadi, apakah itu di payudara, dia benjol, atau di dalam paru-paru, itu kan. Kalau di kulit gini dia keluar nggak apa-apa, nggak ada yang neken. Di dalam organ kan menekan organ, apalagi ada pendarahan dalam. Nah ini yang potensi membunuh manusia. Nah ini gambarannya sel abnormal itu dan sel normal dan sel abnormal. Kalau sel normal dia pembelahannya itu teratur ya, dikendalikan, karena bayangkan kita ini sekian triliun sel. Anggap aja negara kita lah. Negara kita itu 270 juta manusia. Masih ingat nggak program KB dulu? Bagaimana untuk mengupayakan suatu daerah untuk ada angka kelahirannya itu diatur pemerintah. Sama juga dengan sel. Sel itu kelahirannya, mitosisnya juga diatur, dia ngatur, gitu kan. Oh kamu hanya boleh 1 dari 2, gitu kan. Jumlahnya jika berlebih maka itu akan dikendalikan sendiri oleh tubuh. Nah kalau pada sel abnormal itu tidak terkendali dia pertumbuhannya dan berubah sifat. Ini berarti kalau sel normal itu dia tidak mudah pendarahan misalkan ya, bentuknya teratur, kelahirannya pun teratur, 1 jadi 2, 2 jadi 4 gitu kan. Kalau sel abnormal dia enggak, dia berubah semua sudah. Dari bentuknya dia berubah seperti ini. Ini kita gambarkan bergerigi gitu ya. Kemudian 1 jadi langsung beranak pinak cepat ya. Kayak saya kalau lihat dari jaringan begini saya ingat itu ya, ingat MLM ini. 1, 2, 2, 4 dan kayak binary kayaknya ini ya. Nah, jadi serentak itu ya. Terjadi juga di dalam cancer atau subnormal ya. Oke. Sekarang kita lihat perbedaannya dan persamaannya. Sel normal dan sel abnormal. Oke, kita ada 3 parameter. 1 nutrisi, hidup, regenerasi dan inisiator ya. Oke. Pada aspek nutrisi, sel normal butuh nutrisi, dia butuh hidup. Kalau sel abnormal butuh juga, dia rakus teman. Nah ini, dia rakus, butuh banyak, gitu, karena dia pertumbuhannya banyak. Kemudian hidup, apakah hidup? Sel normal tumbuh dan berkembang. Sel abnormal tumbuhnya cepat dan berkembang cepat. Nah ini, regenerasi bagaimana? Regenerasinya ya normal, artinya dia tidak berubah sifatnya. Kalau sel jantung mati ya tumbuh sel jantung yang baru. Kalau sel abnormal melahirkan sifat dan karakter berbeda dari sel asalnya. Contoh, sel payudara mati, kemudian ada yang merubah sifatnya sehingga timbullah benjolan atau tumor payudara. Artinya sudah berubah dari sifat sel payudara asal. Itu kan? Kemudian gimana inisiator oksidatif? Kalau sel normal tidak terinisiasi. Kalau sel abnormal terinisiasi sehingga dia berubah. Nah ini.